Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bu, coba sama-sama. Ya Rasulullah, MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Allah senantiasa memberikan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan kita. Setiap manusia pasti punya masalah. Betul nggak Ibu? Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berbeda-beda. Selama kita manusia, maka Allah sudah berjanji, wala nabluwannakum bisyai'in, pasti akan diuji, dititipin masalah oleh Allah Subhanahu. Permasalahannya bukan bagaimana kita lari dari masalah, tapi permasalahannya adalah bagaimana kita sukses menghadapi masalah. Seperti apa agar kita sukses menghadapi masalah? Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita bersama, mualim kita. Ya, ini dia Ustadz Das'ad Latif. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita simak video atau kita simak ceramah dari Ustadz Das'ad Latif ya, semoga bermanfaat. Langsung kita simak videonya. Barang siapa Bu? Alhamdulillah, tadi Kiai sudah menjelaskan sedikit ya, bahwa ternyata hidup ini kadang kalau ngerasa banyak masalah jadi serba salah Ibu. Begini masalah, begitu jadi masalah, nggak punya istri masalah, bini atu cerewet, bini banyak tambah puyeng, kan begitu. Jadi bagaimana nih Kiai? Silakan Kiai. Ya. Silakan. Ibu-ibu yang saya hormati, percayalah bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Rasulullah pun kekasih Allah yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, beliau pun ada masalah. Jika demikian persoalannya, bukan masalah itu masalah kita, bukan masalah itu persoalan kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau ada masalah. Lalu bagaimana beliau menghadapi masalah? Nih kisah sederhana. Suatu kali di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, semua orang hampir bersembunyi di rumah, takut dengan sengatan matahari. Tiba-tiba keluar rumah seorang manusia berlari-lari kecil menuju ke masjid. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Lalu beliau sampai di masjid zikir, memuji-muji kebesaran Allah. Selang beberapa saat, keluar lagi dari rumah seorang manusia berlari-lari kecil. Kenapa? Takut sengatan matahari. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Juga ternyata menuju ke masjid. Sampai ke masjid ketemu dengan Abu Bakar. Umar bertanya, Mas bro, Abu Bakar, siang-siang begini enggak biasanya kau di masjid. Ada apa gerangan? Saya di rumah panas mas. Sudah panas lapar lagi. Daripada di rumah panas dan kelaparan, mending saya datang ke masjid. Lapar panas dapat pahala. Oh gitu? Iya. Lalu Abu Bakar balik bertanya, sampean kenapa? Kamu kenapa kok siang-siang begini ada juga? Umar lalu menjawab, oh sama dong. Saya juga lapar dan kepanasan, makanya saya datang ke sini. Oh kalau gitu ayo, mari kita lanjutkan zikir.
Mereka zikir. Selang beberapa saat keluar lagi dari rumah seorang manusia. Beliau tidak lari, beliau tidak takut dengan sengatan matahari. Kenapa? Kemana beliau berjalan dilindungi oleh awan. Kemana kaki beliau melangkah ada awan yang menaungi beliau. Beliau tak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke masjid, beliau bertanya kepada sahabat, "Salian semua saudaraku, siang-siang di masjid, ada apa gerangan?" "Kami lapar ya Rasul, kami juga panas, makanya kami datang ke sini." Umar lalu bertanya, "Anda juga ya Rasul, barusan siang-siang ke sini?" Nabi menjawab, "Sama dong, saya juga lapar dan kepanasan, makanya datang ke sini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua sahabat ini, 3 orang manusia pilihan ini, maju ke rumahnya Abu Dahda. Abu Dahda ini sahabat pada zaman itu, orang paling kaya di Madinah. Beliau datang, Rasulullah datang, lalu "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam." Melihat Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Abu Dahda senang sekali. "Alhamdulillah, ini berkah kami kedatangan manusia pilihan. Ada apa gerangan?" Lalu Nabi menjelaskan, "Kami lapar, kami tahu Anda punya kelebihan harta." "Ya." "Oh," kata Abu Dahda, "Alhamdulillah, ini berkah buat kami." Abu Dahda menghidangkan makanan dengan sebaik-baiknya, lalu beliau makan Rasulullah bersama sahabat. Beliau pada saat makan, lalu Nabi mengangkat contoh-contoh makanan itu, kurma, kemudian anggur, kemudian daging diangkat. "Saudara-saudara sekalian, tadi keluar rumah kita ada masalah. Tadi kita keluar rumah kelaparan. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai masalah kita. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, semua yang kita makan ini, semua yang kita nikmati ini, tidak lepas dari tanggung jawab kita di akhirat kelak." Kejadian inilah kemudian turun firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Shadaqallahul adzim. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah, apa hikmah dari kisah ini? Satu, Rasulullah dan sahabat pun ada masalah, cuma bedanya beda cara kita menghadapi masalah. Rasulullah dan para sahabat begitu ada masalah, beliau datang ke masjid ngadu kepada Allah. Tapi kita manusia modern, ada masalah, ada persoalan, ambil BlackBerry, update status, kesepian banget, masalah buat gue. Update status, suaminya pergi 2 hari ndak balik-balik, ndak ada kabar, update status lagi, kesepian banget. Kok curhatnya ke Facebook, curhatnya kok ke BlackBerry, curhatnya kepada Allah. Ada masalah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan ada masalah ngadu kepada sesama manusia. Tidak salah ngadu kepada sesama manusia, tapi keliru dan sesat ketika tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ibu? Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang nih Kiai dilihat dari wajahnya nih, wajah-wajah update semua. Masya Allah. Karena sekarang banyak manusia kelihatan wajahnya itu wajah seperti security, tapi hatinya Hello Kitty gitu ya Bu. Selalu update status, dikit-dikit galau. Sudahlah. Yang tadi Kiai kita bilang benar, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Ibu, kita sejenak berhenti. Ada yang mau, yang lewat, biarin aja lewat. Sarapan hati, MNC TV akan kembali setelah yang lewat satu ini. Sarapan hati. Bareng siapa Bu? Alhamdulillah masih bisa ngaji ya. Biar kita tahu bagaimana ngadepin kalau lagi banyak masalah. Justru itu Kiai. Nih ada yang mau nanya nih, lagi ada masalah. Coba Ibu yang mau tanya silahkan angkat tangan. Tuh kan saya bilang apa? Kiai bilang benar, wajah bermasalah semua nih. Satu saja, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisyarah dari Majelis Ta'lim Al-Manar Cibinong. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya mengatasi masalah tanpa masalah? Contohnya, apakah boleh kalau saya punya masalah bercerita kepada tetangga atau kepada orang lain?
Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya berdoa mudah-mudahan Allah menyelesaikan masalah kita secepatnya. Amin. Jadi ketika ada masalah, Allah tidak minta, Dasat kau ada masalah, pikir sampai bengkok mukamu. Nah, ketika ada masalah, Allah cuma minta, Dasat ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, sempurnakan solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Betul ya. Kalau Allah yang janji pasti dikabulkan. Allah tidak minta ada masalahmu kau sekolah sampai S3, ada masalahmu kau kerja sampai miliaran duitmu. Allah cuma minta ada masalahmu, perbaiki solatmu. Jadi ketika ada masalah, yang pertama jangan curhat dulu, introspeksi diri, koreksi diri dulu. Solat saya bagus enggak? Ibu ada masalah, bisnis gagal, anak nakal, suami selingkuh, semua masalah. Langsung tarik diri, solat saya bagus enggak? Iya saya sholat Ustaz, tapi tidak ikhlas. Katanya ikhlas, kok tunda-tunda? Begitu masuk waktu asar, asar lagi, rasa-rasanya barusan duhur. Tunda ikhlas. Kalau dia ikhlas sholat, tidak mungkin pakaiannya sekedarnya. Ada orang sholat, daster yang 3 hari tidak dicuci dipakai. Apa itu ikhlas? Ya, nah makanya ketika ada masalah, pertama yang harus kita lakukan, yuk periksa sholat kita. Sudah periksa sholat, barulah kita cerita ke orang lain. Itu pun dengan catatan orang yang paling kita percaya. Tapi rasa-rasanya sih susah mencari orang yang tidak ember bocor. Kita cerita sama tetangga, kasihan benar kok suamimu begitu, padahal dalam hatinya rasai loh. Coba, ndak usah. Ndak mungkin dia cerita Ustadz, dia kan masih paman saya, saudara bapak saya. Siapa yang menghalangi Nabi dakwah awal-awal Islam? Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Ndak mungkinlah masih saudara sama saya, sepupu sekali dengan saya. Siapa? Abu Sofyan. Sepupu 1 kali dengan Nabi. Ndak mungkinlah dia cerita saya Ustadz, dia kan masih saudara saya. Siapa yang mendorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya sendiri. Jadi ketika ada masalah ibu, tidak salah cerita ke orang lain, tapi keliru ketika ibu tidak cerita kepada Allah. Cerita kepada Allah dimanapun Allah hadir. Ibu mau curhat kepada Allah, Allah hadir di rumah orang kaya pun Allah hadir di rumah orang miskin. Allah hadir di rumah pejabat pun Allah hadir rakyat jelata. Dan Allah tidak ada protokoler. Mau ketemu gubernur, waktu kampanye gampang betul. Sudah dilantik susahnya minta ampun, protokolernya minta ampun. Ketemu Allah 24 jam hadir. Lalu kenapa kita tidak datang kepada ya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita? Ibu-ibu ada masalah dengan kesehatan? Asam urat, kolesterol, tidak ada susahnya buat Allah selesaikan asam urat ibu. Cuma kita lebih percaya dokter daripada Allah. Padahal sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakit saya. Iya kan? Iya ya Bu. Iya. Sakit Ya, apa gitu? Saya sakit apa Ustaz? Saya sakit perut. Kok bisa? Ya urusan bukan dokter. Tapi buktinya kita juga yang kasih tahu. Dikasih obat suruh balik 3 hari yang akan datang. Kenapa? Mau dilihat cocok enggak ini obat dengan Ustaz. Yang hebat, yang jago, dokter yang baru ketemu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pasti Ustaz mencret. Itu jago itu. Belum diberitahu sudah tahu penyakitnya, tapi ketemu enggak? Ada enggak dokter seperti itu? Allah yang maha mengetahui, yang maha menyehatkan, yang maha menyembuhkan. Lalu kenapa kita tidak datang kepada Allah ketika ada masalah kesehatan? Jelas ibu? Jelas. Jadi lebih baiklah cerita kepada Allah, ya. Kalau cerita sama tetangga, saya takutnya rahasia keluarga kita lalu ketahuan sama orang lain. Tidakkah Allah memerintahkan kepada kita, jangan engkau menceritakan kejelekan orang lain supaya Allah pun menutup aib dan kekuranganmu. Saya kadang-kala kecewa, ada acara agama, tablik, pengajian, begitu bertanya jamaah, dicerita jeleknya suaminya di depan TV, dinonton jutaan pemirsa orang Indonesia, lalu yang ceramah itu tidak negur, itu salah itu. Jelas ibu? Harusnya diingetin Ustaz. Ya jelas ibu. Apanya yang jelas?
Jadi mengatasi masalah, ibu dekati Allah. Istainu bisabri wassalah. Ya, jelas. Nah, Subhanallah. Lalu ada Ustaz, lagi. tadi ada juga yang nanya sama saya. Ini ada suami justru yang curhat sama orang tuanya. Masalahnya dengan istri, tapi Ya. karena bingung nyelesain masalah, dia cerita sama orang tuanya. Nah itu gimana Ustaz kalau ada seperti ini? Alhamdulillah ibu, Ustadz ditakdirkan jadi mubalik. Jadi di Makassar tuh kalau jamaah tahu ada Ustadz di rumah, banyak yang datang bawa masalah. Dia mau ceritakan, minta didoakan. Turun dari mobil, suami dorong istrinya. Kamu dulu pak. Istrinya katakan, kau dulu. Pak dorong-dorong. Ternyata apa? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Oh, nggak mau kalah. Masalah. Ada yang datang senyum-senyum bawa pisang, dalam hati saya pasti sudah selesai masalahnya. Sudah dibawakan Ustadz pisang. Nah, ketika mereka datang membawa masalah, saya suruh melingkari daftar dosa. Nih 10 daftar dosa. Lingkari, mana? Ada yang lingkari 3, ya, mulai syirik, makan barang haram, tidak sholat, durhaka sama orang tua. Ada yang lingkari 4, ada yang lingkari 7, ada yang lingkari semua. Pernah juga bu, ada yang datang, saya tahu sodorkan, tinggal lingkari. Dia bilang, susah Ustadz, kenapa susah? Ini pulpen, ini tinggal dilingkari. Apa dia bilang? Ini susah Ustadz, kenapa? Ini 10, dosa saya lebih 10. Kurang catatannya Ustaz. Ternyata masalahnya ibu-ibu, semua yang datang membawa masalah umumnya melingkari sholatnya tidak beres. Bukan Allah namanya kalau bikin susah orang yang baik sholatnya. Bukan Tuhan namanya kalau menyengsarakan orang yang sempurna sholatnya. Cuma kitalah yang tidak sempurna sholat kita. Jadi cara tepat mengatasi masalah, yuk perbaiki sholat kita. Sholat saya sudah bagus Ustadz, 5 waktu. Jangan puas sampai 5 waktu, tambah yang sunnah-sunnah. Yang 5 waktu itu bukan hak kita, itu utang. Yang kita miliki di akhirat kelak adalah sunnah-sunnah. Ya, ibu mau kaya? Mau cepat kaya? Allah melalui Rasulnya kasih resep. Mau kaya, ada fasilitas sholat, namanya sholat hajat, sholat duha, gratis lagi, tidak perlu bayar. Ibu mau sehat, minta dalam fasilitas namanya sholat hajat. Ibu mau bertobat banyak dosa dan kesalahan, Allah buka pintu fasilitas namanya salat taubat. Dan semua itu gampang pelaksanaannya, tidak perlu dibayar, tidak perlu kursus sampai S3. Lalu kenapa kita tidak datang mengadu kepada Allah? Ini karena kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Subhanallah, baik Kiai. Ya. Masya Allah Ibu mencerahkan untuk kita semua ya. Ternyata bisa jadi satu hal yang menjadi penyebab dari masalah kita adalah sholat kita masih jauh dari Lalai dalam sholatnya. lalai dalam sholatnya. Baik Ustadz, biar lebih sempurna dan biar kita tidak lalai dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, mari sama-sama kita berdoa. Ustadz dipimpin oleh guru, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sadar ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami. Tiap harinya Engkau memudahkan urusan kami, tapi kami membalasnya dengan tak henti-hentinya menaikkan kebusukan dan keburukan kepadamu ya Allah. Walau demikian ya Allah, jangan Engkau tutup pintu rahmat-Mu, jangan Engkau tutup pintu doa-Mu, karena kami juga hamba-Mu yang punya hak untuk berdoa, yang punya hak untuk mohon ampun, yang punya hak untuk Engkau ampuni. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Ampuni kami ya Allah jika ada di antara kami yang pernah berbuat maksiat dan dosa kepadamu. Lalu janganlah Engkau menghukum kami atas dosa yang kami lakukan itu, tapi kami sangat mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, Engkau yang memberikan masalah dalam hidup kami, dan tentulah Engkau pula lah yang mampu menyelesaikan masalah kami. Jadikanlah masalah kami ini ladang amal bagi kami ya Allah. Amin. Jadikanlah masalah ini mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Amin. Dan janganlah masalah ini menjauhkan kami kepadamu, apalagi kami mohon masalah kepada selain Engkau ya Allah. Amin. Ya Rahman ya Zal Jalali wal Ikram, Amin. kami hanya bisa berdoa dan memohon, karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman Amin. an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Allahumma ridaka wal jannah, Allahumma ridaka wal jannah, Allahumma ridaka wal jannah, wa na'udzubika min sahatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu tadi sudah kita simak bersama-sama tausiah Ustadz Desat Latif. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.